Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya, kami meminta izin kepada Bapak Kepala untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Revi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Yang kedua Dadat Nabila Dias dengan NIM 2019 1211 037. Yang ketiga ada Naila Sofa Yuningtia dengan NIM 2019 1211 047. Kali ini kita akan membahas tentang chapter 18 yang berjudul Revenue Recognition. Yang pertama, pengertian revenue recognition merupakan aktivitas yang paling berisiko dimanipulasi atau top fraud risk, dan apapun standar akuntansi yang digunakan baik IFRS maupun GAAP. Risiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan jumlahnya sangat besar. Restatement untuk improper revenue recognition secara relatif biasa jadi sehingga berakibat pada dilakukannya penyesuaian harga saham secara signifikan. Pedoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan diakui yang pertama, jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan, dan yang kedua, jika manfaat tersebut dapat diukur secara andal, maka penyimpangan dari dasar penjualan. Pengakuan lebih awal diperkenankan jika is a high dada pasien yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh. Pengakuan boleh ditunda jika yang pertama, derajat ketidakpastian jumlah pendapatan atau costing sangat tinggi atau penjualan tidak menggambarkan selesainya proses laba. Next. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur sebesar fair value-nya yang diperkirakan akan diterima atau piutang dagang. Yang pertama ada trade discount atau volume rebates harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau dipiutangkan dengan pendapatan. Yang kedua ada jika pembayaran ditunda, penjualan harus menetapkan tingkat bunga untuk selisih antara kas atau kas ekuivalen dan jumlah yang ditunda pembayarannya. Contoh yang pertama, volume diskon. Perusahaan Samsung memiliki kesepakatan dengan pelanggannya yang akan memberikan diskon volume 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli setidaknya 2 juta produk selama tahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2011, perusahaan Samsung telah melakukan penjualan sebesar 700.000 kepada Arctic Peak dengan 2 tahun sebelumnya. Samsung menjual lebih dari 3 juta ke Arctic dengan periode 1 April hingga 31 Desember. Lalu jawabannya, Samsung membuat jurnal sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2011. Piutang dagang sebesar 679.000 dan penjualan dikredit 679.000. Jika pelanggan meet the discount threshold, Samsung membuat jurnal sebagai berikut. Kas didebit sebesar 679.000 dan piutang dagang dikredit 679.000. Jika pelanggan fail to meet the discount threshold, Samsung membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal pembayaran, kas sebesar 700.000 dan piutang dagang 679.000 dikredit, potongan penjualan dikorbankan sebesar 21.000 dikredit. Pengukuran pendapatan penjualan. Jika sebuah transaksi penjualan melibatkan financing argument, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran dengan menggunakan input
interest rate. Input interest rate dapat ditentukan lebih jelas menggunakan prevailing rate untuk instrumen sejenis dengan kredit rating sama atau tingkat bunga yang didiskontokan nilai nominal instrumennya ke harga barang atau jasa sekarang. Contoh soal 2, Extended Payment Term. Pada tanggal 1 Juli 2011, perusahaan SEK menjual barang kepada perusahaan hibah seharga 900.000 dengan imbalan wesel tanpa bunga 4 tahun dengan nilai nominal 1.416.163. Barang memiliki biaya persediaan di buku SEK sebesar 590.000. Jawabannya, jurnal untuk mencatat penjualan SEK ke Grand Company pada tanggal 1 Juli 2011 adalah piutang wesel sebesar 900.000 di debit dan penjualan 900.000 di kredit. SEK membuat jurnal untuk mencatat pendapatan bunga sebagai berikut. Piutang wesel sebesar 54.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar 54.000 di kredit itu didapat dari 12% dikali 1/2 dikali 900.000. Next. Selanjutnya pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mempertahankan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh pemilik barang. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara jelas. Yang keempat, kemungkinan besar ada manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan. Dan yang kelima, cost yang terjadi atau diperhitungkan dapat diestimasi secara jelas. Next. Contoh soal ketiga, yaitu ada bill and hold sales. Pembeli belum memperoleh barang namun telah memiliki hak dan sudah menerima tagihan. Perusahaan Butler menjual 450.000 perapian ke kedai kopi lokal barista yang berencana memperluas lokasinya di sekitar kota. Berdasarkan perjanjian, barista meminta kepala pelayan untuk menyimpan perapian ini di gudang penyimpanannya sampai kedai kopi baru yang akan menampung tungku tersebut siap. Hak diberikan kepada barista pada saat perjanjian ditandatangani. Pertanyaannya, haruskah Butler melaporkan pendapatan dari tagihan ini dan pengaturan penahanan ketika perjanjian ditandatangani, atau haruskah pendapatan ditangguhkan dan dilaporkan ketika perapian dikirim? Solusinya, Butler harus mencatat pendapatan pada saat hak kepemilikan sudah berpindah karena satu, kemungkinan besar transaksi terjadi. Yang kedua, barang ada di tangan diidentifikasi dan siap untuk dikirimkan saat penjualan diakui. Yang ketiga, barista memberitahu penundaan pengiriman. Dan yang keempat, ada kesepakatan pembayaran. It appears that this condition were probably met. Dan pengakuan harus dilakukan pada saat persetujuan ditandatangani. Butler membuat jurnal untuk mencatat bill dan hold sale-nya. Jurnalnya itu piutang dagang sebesar 450.000 dan penjualan di kredit sebesar 450.000. Selanjutnya, lingkungan terkini. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Cara ini dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor. Hal ini dilakukan karena sifat pekerjaan dilakukan yang biasanya memerlukan waktu penyelesaian melebihi satu periode akuntansi.
Cara seperti ini dapat dilakukan apabila taksiran biaya penyelesaian dan tahap dilakukan apabila taksiran biaya penyelesaian dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditentukan. Penaklukan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama berdasarkan persentase biaya, yang kedua berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik atau kode persentase penyelesaian. Next. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Contohnya itu ada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang atau long term construction. Terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada metode persentase penyelesaian. Alasannya, pembelian dan penjualan memiliki enforceable rights. Yang kedua ada metode kontrak selesai. Next. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman harus menggunakan metode percentage of completion. Jika estimasi kemajuan pekerjaan pendapatan dan cost rationally dependable dan seluruh kondisi berikut ada. Yang pertama ada kontrak secara jelas menetapkan enforceable rights terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak. Pertimbangan yang akan diubah setiap saat, dan hal yang terkait dengan pembayaran. Yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga, yaitu kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka pendek. Yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Yang ketiga, ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Percentage of completion method yang pengukurannya kemajuan pekerjaan. Ukuran yang paling populer adalah cost to cost basis. Cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost sama dengan percentage complete. Persentase yang berarti persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang. Metode kontrak selesai ini perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan mengakumulasi kos kontrak jangka panjang dengan proses. Namun, jika tidak perlu, melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan, kos, dan laba kotor. Rugi kontrak jangka panjang. Ada dua metode. Yang pertama, rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Persentase penyelesaian estimasi. Persentase penyelesaiannya ada estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor pada periode sebelumnya. Yang kedua, rugi pada seluruh proyek. Pada kedua metode, perusahaan harus mengakui kerugian pada periode sekarang untuk seluruh kerugian proyek. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah. Sekian
Sekian dari kelompok kami dan akan dilanjutkan dengan membahas soal dan jawabannya. Selanjutnya, soal exercise 17.2. Pada tanggal 1 Januari 2019, Jenny SA membeli obligasi par 10% dengan nilai jatuh tempo 300.000 euro. Mereka bertanggal 1 Januari 2019 dan jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan piutang bunga 31 Desember setiap tahun. Obligasi tersebut dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Pertanyaan yang A, siapkan ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Yang B, menyiapkan jurnal untuk mencatat bunga yang diterima untuk tahun 2019. Yang C, siapkan jurnal untuk mencatat bunga yang diterima untuk tahun 2020. Next. Jawabannya yang A, pada 1 Januari 2019 ada debt investment 300.000 di debit dan cash 300.000 di kredit. Jawaban yang B, 31 Desember 2019 cash-nya 30.000 di debit, investment revenue 30.000 di kredit, didapat dari 10% dikali 300.000. Jawaban yang C, 31 Desember 2020, cash-nya sebesar 30.000 di debit dan investment revenue-nya 30.000 di kredit. Next. Selanjutnya, exercise 17.10. Informasi berikut tersedia untuk Kineplace pada 31 Desember 2019 mengenai investasinya. Investment yang pertama, 3.000 ordinary share of PT Corporation, itu cost-nya sebesar 40.000, fair value-nya 46.000. Yang kedua, 1.000 preference of Dowell Incorporate, itu cost-nya 25.000, fair value-nya 22.000. Jika di total, cost-nya sebesar 65.000 dan fair value-nya 68.000. Pertanyaannya untuk yang A, siapkan jurnal penyesuaian jika ada untuk 2019 dengan asumsi investasi diklasifikasikan sebagai perdagangan. Yang B, siapkan jurnal penyesuaian jika ada untuk 2019 dengan asumsi investasi diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Yang C, diskusikan bagaimana jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh entry dalam A dan B. Jawabannya yang A, securities fair value adjustment itu sebesar 3.000 di debit, unrealized holding gain or loss income sebesar 3.000 di kredit. Yang jawaban yang B, securities fair value adjustment sebesar 3.000 di debit, unrealized holding gain or loss sebesar 3.000 di kredit. Lalu jawaban yang C, akun keuntungan atau kerugian penghasilan kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi pada pendapatan dan beban lain-lain. Akun keuntungan dan kerugian ekuitas yang belum dilaporkan sebagai sebagian dari pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas hingga terrealisasi. Akun penyesuaian nilai wajar efek ditambahkan ke biaya akun investasi ekuitas untuk mencapai nilai wajar. Selanjutnya, exercise 17.18. Swanson PLC memiliki portofolio investasi perdagangan seperti berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Investment trading sebesar 1.500 ordinary share of Parker Inc. Cost-nya itu ada 71.500 dan fair value-nya 69.000. Yang kedua ada 5.000 ordinary shares Bellman Corp. Cost-nya sebesar 180.000 dan fair value-nya sebesar 175.000. Lalu ada 400 preference shares of Duncan Inc. Cost-nya
sebesar 60.000 dan fair value-nya sebesar 61.600. Jadi di totalnya ada cost-nya itu sebesar 3.011.500 dan fair value-nya 3.005.600. Semua investasi dibeli pada tahun 2019 pada tahun 2020. Johnson menyelesaikan transaksi investasi berikut. Next. Yang March pertama menjual 1.500 ordinary shares of Parker PNC sebesar 45 lebih kecil dari 1.200. April 1 membeli 700 ordinary shares of MC Doyle Corp 75 lebih besar dari 1.300. Transaction Company muncul sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2020. Investment tradingnya 5.000 ordinary shares of Bellman Corp. Cost-nya itu sebesar 180.000 dan fair value-nya 175.000. Dan yang kedua 700 ordinary shares of MC Doyle Corp. Yang cost-nya 52.500 dan fair value-nya ada 50.400. Yang ketiga ada 400 preference shares of Duncan ENC, cost-nya sebesar 60.000, fair value-nya sebesar 58.000. Jadi total cost-nya itu ada 292.500 dan fair value-nya sebesar 283.400. Next. Instruksi, siapkan ayat jurnal umum untuk Transaction Company untuk yang A, entry penyesuaian 2019, yang B, penjualan saham Parker, yang C, pembelian saham NC Doyle, yang D, entry penyesuaian 2020 untuk portofolio perdagangan. Next. Jawabannya yang A, unrealized holding gain or loss income, securities fair value adjustment. Unrealized holding gain or loss income-nya di debit sebesar 5.900 dan securities fair value adjustment di kredit sebesar 5.900. Yang B ada cash, ada debit sebesar 66.300 dengan hasil hitung 1.500 dikali 45 dikurangi 1.200. Loss on sale of equity investment pada debit sebesar 5.200, equity investment pada kredit sebesar 71.500. Yang C ada brokerage expense di debit 1.300, equity investment di debit 52.500 dan cash di kredit 53.800. Di sini ada tabel invest Bellman Corp ordinary, di cost ada 180.000, di fair value ada 175.000 dan di unrealized gain loss ada 5.000. Middlewell Corp ordinary pada cost ada 52.500, fair value 50.400 dan di unrealized gain loss ada 2.000. Total portofolio tersebut ada 292.500, 283.400 di fair value dan 9.100 di unrealized gain. Adjustment kreditnya ditaruh di unrealized gain loss sebesar 5.900 dan securities fair value adjustment di kredit ditaruh di unrealized gain loss itu 3.200. Jadi jika dijurnalkan unrealized holding gain or loss income di debit sebesar 3.200 hasil dari tabel di atas, sama securities fair value adjustment ada 3.200 di kredit. Problem 17.2. Pada tanggal 1 Januari 2019, Novatna AG membeli 400.000 euro 8% obligasi Agure CO
seharga 369,114 euro. Obligasi tersebut dibeli untuk menghasilkan bunga 10%. Bunga akan dibayarkan setengah tahun pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024. Novanta Company berencana untuk memegang obligasi tersebut untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Pada tanggal 1 Januari 2021, setelah menerima bunga, Novanta Company menjual obligasi tersebut seharga 370,726 euro. Setelah menerima bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Pertanyaannya yang A, siapkan jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari. Yang B, persiapkan jadwal amortisasi obligasi. Yang C, persiapkan ayat jurnal untuk mencatat bunga setengah tahun pada tanggal 1 Juli 2019. Dan 31 Desember 2019. Yang D, buat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021. Dan yang terakhir, E, asumsikan bahwa Novanta memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini. Jika nilai wajar obligasi AGUR adalah dan euro sebesar 368.000 pada tanggal 31 Desember 2019, buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jawaban untuk yang A, 1 Januari 2019, di sini ada debt investment sebesar 369,114 di debit dan di kreditnya ada cash sebesar 369,144. Yang B, schedule of investment revenue and bond discount amortization 8% bond purchase to yield 10%. Di sini ada cash receipt sebesar 160.000, interest revenue 190.886, bond discount amortization sebesar 30.886. Next. Jawaban yang C, pada 1 Juli 2019, di sini ada cash sebesar 600.000, debit, debt investment sebesar 2.456 di debit, dan di kreditnya ada interest revenue sebesar 18.456. Pada tanggal 31 Desember 2019, interest receivable 16.000 di debit, debt investment 2.579 di debit, dan di kreditnya ada interest revenue sebesar 18.579. Jawaban yang D, pada 1 Januari 2021 ada cash sebesar 370.726 di debit dan loss on sale of debt investment sebesar 8.973 di debit, dan di kreditnya ada debt investment sebesar 379.699. Jawaban yang E, 31 Desember 2019, di debitnya ada unrealized holding gain on or loss income sebesar 6.149, dan di kreditnya ada securities fair value adjustment sebesar 6.149. Next. Selanjutnya problem 1710. Installment Holding memiliki portofolio investasi berikut pada 1 Januari 2019. Yang ke-1, pada tanggal 1 Maret, Rogers Company membayar $2 per dividen saham. Yang kedua, pada tanggal 30 April, Installment Holding menjual 300 saham Change Company seharga 11 per saham. Yang ketiga, pada tanggal 15 Mei, Castlemaine Holding membeli 100 lagi saham Eversco dengan harga 16 per saham. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2019,
Saham tersebut memiliki harga per saham sebagai berikut. Ekor 17, Roger 19, dan Chen. Selama tahun 2020, transaksi berikut telah terjadi. Yang kelima, pada tanggal 1 Februari, Gestamen Holding menjual sisa saham Chen seharga 8 per saham. Yang keenam, pada tanggal 1 Maret, Rogers Company membayar 2 per dividen saham. Yang ketujuh, pada tanggal 21 Desember, Everest Company mengumumkan dividen tunai sebesar 3 per saham yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Desember 2020, saham tersebut memiliki harga per saham sebagai berikut. Everest 19 dan Rogers 21. Pertanyaan yang A, siapkan entry jurnal untuk setiap transaksi di atas. Pertanyaan yang B, menyiapkan sebagian laporan posisi keuangan yang memperlihatkan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Yang C, jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah jika investasi Everest diklasifikasikan sebagai perdagangan. Jawabannya yang A. Selanjutnya jawaban yang A, yaitu yang pertama tanggal 3 Januari 2019 ada cash di debit sebesar 1.800 dan dividen revenue di kredit sebesar 1.800 dapat dari 900 dikali 2. Yang kedua tanggal 30 April 19 ada cash di debit sebesar 3.300 dan gain on sale of equity di kredit sebesar 600 dan equity investment sebesar 2.700. Gain on sale equity didapat dari 300 dikali 11 dikurangi 9. Yang ketiga yaitu 15 Mei 19 ada equity investment di debit sebesar 1.600, lalu ada cash di kredit sebesar 1.600 didapat dari 100 dikali 16. Yang keempat, tanggal 31 Desember 2019, securities fair value adjustment sebesar 8.500 dan unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar 8.500. Next. Yang kelima yaitu ada tanggal 1 Februari 2020, cash di debit sebesar 1.600 dan loss on sale of equity investment di debit sebesar 200. Lalu ada equity investment di kredit sebesar 1.800. Yang keenam, tanggal 1 Maret 2020 ada cash 1.800 di debit dan dividen revenue di kredit sebesar 1.800. Yang ketujuh ada tanggal 21 Desember 2020, dividen receivable di debit sebesar 3.300 dan dividen revenue sebesar 3.300 di kredit didapat dari 1.100 dikali 3. Yang kedelapan ada 31 Desember 2020, ada securities fair value adjustment di debit sebesar 4.200, ada unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 4.200. Next. Yang B, investment. Pada tanggal 31 Desember 2019, equity investment at fair value-nya sebesar 37.400. Dan 31 Desember 2020, equity investment at fair value-nya sebesar 39.800. Current asset-nya dividen receivable pada tanggal 31 Desember 2019 0
dan dividen receivable pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3.300. Yang C, jika investasi Everest diklasifikasikan sebagai perdagangan, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi tidak akan dilaporkan sebagai ekuitas. Sebaliknya, keuntungan yang belum direalisasi akan dilaporkan dalam laba bersih. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.